Karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko. Mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Paham ya? Mulane wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal. Mergo piye-piye iku alat produksi. Tapi amat sing ngene gone medan perang gitu, nek sembrono untuk nyekeli wong kok anggap. Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti engko dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Saleh nyuwun sewu kok saiki wong preman. Terus mereka berpopulasi secara besar-besar. Yo repot aku turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat tapi ya tentu itu enggak sampai amat saulang tidak sampai. Nah misalnya nih ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani ras. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Kok cara zahir preman lanang preman wedok nak duet itu kan yo bahaya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama enggak milih sing pokoknya fashu apa? Harus apa? Fashu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikha bainahuma furriqa bainahuma harus dipisahkan. Ini penting karena kalau enggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefasik. Engkau bojone iki kira biru kan Mustafa. Tapi engkau naiki nang dalam masa zaman sing bojo pertama mlayu. Ya golekno liyane, paham ya terus solusine di. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilang. Saiki persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ini menempati di Jogja, di Jakarta, banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusum nih. Karena Belanda ini monggo iki dalam jenengan ini sembangun bae. Oh, soleh tapi bijen tuh, soleh tapi apa? Enggak, karena ini milik musuh kita. Dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan. Ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita. Persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum halalan. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram, lebih haram kalau itu dipakai haram lagi. Makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka. Sudah haram dipakai kekuatan haram lagi. Maka haram bersilsilah, jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Paham ya? Iku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Senajan tuh bijak sekali Luqman Hakim. Tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul itu enggak kelas. Kulo suwun sing ngaji kulo wis sing khusuk-khusuk sing saleh. Ojo geman ya ulama. Nah, masalah ilmu gak level. Tapi kan ang Rasul wis saleh nggih monggo wong rasa saleh wae. Ora tenan wae. Mosok GR ora oleh. Napa GR wae? Lo gak nanti diprotes, itu lo sering diprotes. Kalau aku gumun sama jenengan, lo buat nanti roh jenengan tahajud. Tapi tak ada, aku ya gumun ke wong soleh meneliti uang. Orang oleh soleh kok meneliti uang. Dan dikon wong soleh mesti buat be awake. Mau aku raro kita tahajud tau raro kok meneliti. Karena belum beda ada jenengan. Ya anut ngalime. Wah angin ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soalnya aku tahajud kira roh. Lalu tikus jompo. Tapi rasa mitosno ning Mekah mriki malah jadi fitnah. Jadi eling-eling kula suwun sanget nggih. Pokoke ngaji niku nak ilmu manut para nabi. Mulane Rasul rata-rata wayo. Mergo nak cara logika mah nulung wong sita wae. Ya saiki nulung wong papat lho. Tapi nak gak adil. Kafir ge bayangno Rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru.
Aku ora mungkin adil, ora bakat adil. Jengger kawin yo ora perkara nulung. Perkara apa ya karo. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami. Dalam konteks Rasul. Setidaknya gue gak janggal, Nabi itu gak. Itu penting, penting sekali daripada yang tulisannya para LSM. Orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebih. Ya, terus gue nulis itu atau ngaji aku, atau ngaji ulama, terus nuduh Rasul poligami itu mereka hiper kafir, kayak orang barat, kelakuan kok mau utek kayak lah. Paham? Mengenai kulon terang emosi perkara ini kamu harus tahu. Secara iso ngelakonilah, tapi kamu tahu logika ilmunya. Paham ya? Paham betul maksud. Dengan demikian terus kue roh nabi wayah wah apik tenan. Lho wong situ apik kemudian kena cinta tenan. Kena cinta tapi meraktekno ojo kan gak kuat. Praktekno tuntas yakin. Sak rokok kanca-kancaku sing wayah aku yo bar do sampet. Kalau dia konco lemu, bareng wajah guru, tak takoi. Angger saya takoi, angger orang diet, dia caranya diet guru, wayo. Wangnya makrab ya guru. Bisa lemu, bareng wajah kan. Padahal bojo keduanya wayu. Gara-gara itu bisa itu ya wape beda. Bareng dia wayo, mulai berontak. Bisa sopan mungkin orang tirak. Berontak termasuk berontak itu pas anaknya cilik, wayang nyusui, nah semutung gak gelem nyusui, bingung, nyentak itu bojo anyar, rati sentak gelem nyusui, anaknya disusui sapi, masuk nak sapi bingung, skuru, nanti saya ikut, nggak ada nanti saya ikut, jangan tak kau diet itu ya, wayang, diet kau, ya tapi wawe kalau suwon ngaji, pokoknya kena opo melane sinten diantara yang didawakan si Abdul Qadir Al-Jilani dan kitab Al-Buryan itu kenapa ghanimah itu halal padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Nah ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba itu dihancur oleh tinggu. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba itu dihancur nom. Tapi apa senjata hancurnya kan takdir harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau tidak ya dihancurkan. Kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali walid. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dene kelakuan ewa kulna lan sing ngucap kita ingsun maksud Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alama ing atas perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur buat dia pangeran. Syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazah wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama. 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Jadi Sayyidina Ali nak gawe wiridane ngeten. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini tidak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu enggak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah Sayyidina Ali itu di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti ngalahno. Nabi sembrono ya raono. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikan ngeten. Ya Rabbi kafani izzan antakuna li robban. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi ya Allah, cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan Engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan Engkau.
Wa kafani fakhron an aku nalaka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali dan wa kafani fakhron an aku nalaka abdan, an aku nalaka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur itu ya. Kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Jadi syukur sama Allah. Terus ketika menyangkut zuwiyat lanat dunia, misalnya begini. Rungono ya Mus, kowe kon nerangno kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning ngarep kamu. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin Nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kowe ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nak ora roh selamatnya itu enak, lu nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya, jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak gue kadung raduwe kan ora perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik. Gue orang arah dihisap, nggak arah tak kono pengiran. Iya tak kayak alpat kok, gue sok nyombongi kamu laku kan tidak ada gitu ngeraduwe alpat. Iya tak tidak sambil lihat kok zakat, kan gue gak duit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunia, ketika harta dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian. Ya contoh gampang kayak Ruhin Mbak Mustafa kan gak tahu tersisa gak mangan setik, kan gak tahu roh nak ning dunia kono warung jenenge setik. Nah kayak kula nanti saiki mangan setik tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nak Ruhin kan enggak, mergo ora tahu roh. Enak dia enak Ruhin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan setik. Nah kula yo berjuang kadang kepengen waktune ra pas. Mau bar magrib beda teman, kok wae ngaji ya ora situ. Nak Ruhin kan enggak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fikir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Nggak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka. Kamu mempertahankan fikir kan tinggal berjalan saja kan. Terus melaku status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes, terus nak mau fikir caranya syukur piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak ndi wong sing ditakoki pangeran mbek ora enak sing boten. Ya mulane enak fikir. Terus ketika ditanya yang kaya, "Lah kula mun kadung duwe, syukure piye?" Enak ndi wong tok nikmat be ora enak entuk ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus gak padha-padha napa padha-padha syukur. La ilaha fa'bud wa kum yasyakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani syukur. Ya syukur ditandai gampang guyu, gampang rileks. Lho kula mboten sombong, kula dhewean kadang nggih merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku neng kerajaan Allah merenggut sawangannya kok gak ridho ke kersane pengiran. Ini kok tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isin banget. Karena bagi saya merenggut itu masalah besar. Koyo ora ridho ke kersane. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah. Tapi anggere eling kita kok gak ridho ke kersane pengiran. Jadi malu sekali. Impun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan itu nasi guyu banter-banter. Kesangking yakine jembare rahmate. Itu wong makome macam-macam.
Tapi ana terusane waya buku nasirron min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Tapi ya ana kiai sing model walian. Tapi niku mboten pati madhab ya.